lebih jauh juga di sini sama speaker, sama orang-orang yang di sini, dan juga nanti kita bakal ada Q&A session. Nah, di Q&A nanti ini teman-teman bebas mau tanya apapun yang masih relate sama topiknya kita hari ini, dan juga teman-teman juga mau diskusi atau apapun itu silakan. Nanti akan dijawab juga, dan kita punya sesi tersendiri untuk Q&A, tapi teman-teman juga diperbolehkan untuk ngechat nih, misalkan, oh tiba-tiba ketika kakaknya ngomongin tentang ini, ada satu pertanyaan nih, nggak apa-apa, itu bisa langsung ditaruh di chatbox aja. Nanti aku di sini juga ditemenin salah satu teman aku yang bantuin untuk milah-milah chat teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, aku kenalan dulu ya, aku lupa aku belum kenalan. Kenalin, nama aku Della Miranti, aku base-nya di Bali, dan di sini di RSE aku sebagai Project Management Intern. Salam kenal sama teman-teman yang ada di sini. Sekarang kita bakal kenalan sama speakernya kita. Nah, speakernya kita di sini yang bakal ngobrol sama teman-teman di sini merupakan seorang ibu dan juga seorang virtual assistant yang udah kerja remote. Nah, yang pertama itu ada Kak Reni Indrawati, dia juga seorang moms dan juga virtual assistant, dan yang kedua ada Kak Anissa Ilmianti. Jadi, speakernya kita di sini bakal sharing tentang gimana mereka dapat pekerjaan remote pertamanya mereka, gimana caranya mereka tetap produktif pas udah jadi ibu, dan juga gimana mereka ngatur waktu antara pekerjaan rumah dan juga pekerjaan yang berbasis di karirnya mereka kayak gitu. So, not any further ado. Jadi kita panggil aja langsung di sekarang Kak Reni Indrawati untuk menampilkan wajahnya. Iya, kita udah melihat Kak Reni sekarang ya. Oke, selamat sore ya. Siang atau sore ya ini ya. Sore kalau di tempat saya sudah ya. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bersedia join di acara Remote Skill Academy. Kenalkan, saya Reni Indrawati, bisa dipanggil Rere. Tuh. Oke. Itu aja kan ya, Kadel? Yes. Habis itu kita bakal Oke. langsung ke presentasi. Presentasi enggak sih. Lebih ke slide perkenalan Ya. lebih dalam lagi gitu kan. Sebenarnya ini mungkin lebih pada sharing aja ya. Mungkin ada teman-teman sebenarnya di sini juga yang lebih expert daripada saya, tapi saya hanya ingin men-share sedikit aja pengalaman, jadi sedikit sekali. Oke. Kita di sini mungkin ada 4 hal: introduction, journey-nya, terus need to do, sama closing nanti dari saya. Itu next, Kak Del. Oke. Tadi saya sudah kenalkan kalau nama saya Reni Indrawati, bisa dipanggil Rere. Jadi saya adalah seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus. Anak saya adalah penyandang cerebral palsy. Dan saya bekerja dari rumah. Kemudian saya sangat senang belajar hal baru. Jadi meskipun saya dari rumah, anak saya berkebutuhan khusus, tapi itu bukan berarti menghambat saya untuk belajar dan meningkatkan kemampuan. Itu kira-kira perkenalan dari saya. Oke, kalau bercerita tentang remote work journey-nya, sebenarnya saya pertama kali kerja remote itu dan freelance waktu mahasiswa. Jadi saya dulu waktu tahun berapa ya, kayaknya saya termasuk salah satu murid tertua dari Remote Skill Academy pada angkatan saya ya. Saya waktu itu kuliah, kemudian saya dapat kerjaan remote. Waktu itu jadi research assistant-nya seorang PhD kandidat dari Australia. Jadi itu pertama kali saya kerja remote sebenarnya. Jadi kayak assisting PhD kandidat itu untuk research berbagai media massa yang ada di Indonesia yang dia perlukan, kemudian saya terjemahkan dan saya kirimkan kayak gitu, analisanya bagaimana. Nah, itu pertama kali kerja remote-nya itu sebenarnya waktu mahasiswa justru. Terus juga kerja freelance di untuk apa namanya, teman bagi native speaker non Indonesia yang belajar bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kerjanya freelance juga. Jadi tidak dibatas hanya berapa jam seperti itu. Jadi justru itu pertama kali. Nah,
Tapi seperti biasa, sama mungkin ya, saya nggak tahu kalau waktu zaman saya itu pekerja itu adalah harus berkantor, terus istilahnya ya ngantor lah, kita ada ngelamar pekerjaan, ngantor, pergi pagi pulang siang apa sore kayak gitu. Jadi benar-benar kerja kantor dulu. Setelah kuliah memang seperti itu ya basic kerjanya. Nah, setelah saya punya anak, jujur saja karena diagnosa anak saya waktu itu adalah berkebutuhan khusus, jadi saya harus apa namanya mengubah semua format yang biasanya saya harus bekerja ngantor seperti itu. Nah, itu saya semenjak 2009 itu saya sudah ganti istilahnya tidak bekerja kantoran lagi. Jadi meskipun ada bekerja harus pergi, tapi saya bekerja dengan waktu yang sesuai dengan saya minta. Jadi bukan perusahaannya yang ngatur saya, tapi saya yang request. Oke, saya bisanya bekerja dari jam segini sampai jam segini, dan saya tidak bisa tidak bisa dipatok harus dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi yang penting goalnya terpenuhi kayak gitu. Jadi semenjak itu saya kemudian semenjak ada diagnosa anak saya, makanya saya mengganti semua, termasuk kemudian menerima pekerjaan yang sifatnya freelance, tidak harus saya harus ngantor, semua bisa dikirim lewat email, bisa dilakukan dengan internet seperti itu. Nah, kemudian karena pandemi, terus kan banyak nganggurnya tuh, maksudnya karena semua harus tiarap kan ya. Nah, kemudian saya googling-googling. Saat itulah kemudian saya, apa sih ini kok namanya virtual assistant kayak gitu. Nah, terus nemulah karena kan pada saat pandemi YouTube adalah teman terbaik di rumah sebagai seorang ibu kayak gitu kan. Jadi kemudian terus nemulah YouTube-nya Remote Skill. Nah, dari situ kemudian saya tidak langsung ke remote skill. Tentu ya, kita kan pasti googling juga tempat lain kayak gitu. Tapi menurut saya yang paling secara kurikulum itu meyakinkan untuk saya itu di remote skill. Kemudian saya mencoba mengontak dari sosial medianya remote skill, menanyakan bagaimana caranya, segala macam itu. Kemudian saya memulainya dengan mengikuti Super VA Bootcamp waktu itu, 6 minggu. 6 minggu itu belajar setiap hari, itu sekitar 1,5 jam ya, online kayak gitu. Dan pas waktu saya itu Super VA itu, makanya saya bilang saya mungkin murid tertua pada saat angkatan saya di Super VA, karena yang lainnya muda-muda, kayak gitu. Jadi, dan apalagi kalau waktu saya kan meskipun saya sudah bekerja secara virtual sebenarnya, tapi kan ada banyak aplikasi ternyata di pekerjaan virtual assistant itu. Nah, itu baru saya pelajari ketika saya belajar di remote skill. Dan menurut saya sangat berguna sekali ketika itu saya jadinya, oh ternyata ada yang bisa mempersingkat pekerjaan, bisa lebih lebih efisien kayak gitu kan. Di Super VA itu menurut saya termasuk yang paling all in lengkap ya. Jadi semua bisa dipelajari dari nol kayak gitu. Dari saya bisa tahu, oh oke, ini meskipun sebenarnya jika teman-teman saat ini sudah bekerja sebenarnya ya, maksudnya sudah punya pengalaman pekerjaan, sebenarnya itu skillnya itu sama dengan pekerjaan umumnya. Cuma bedanya hanya kita melakukan itu secara virtual. Artinya kita tidak harus mendatangkan fisik ke suatu tempat, tapi kita mendatangkan fisik secara online kayak gitu. Nah, bedanya cuma di situ, dan mungkin penggunaan aplikasi aja yang mungkin sedikit berbeda, bahwa ada beberapa perusahaan atau bisnis pemilik usaha itu yang menggunakan aplikasi untuk mempermudah pengontrolan kayak gitu antara kita dan dia, seperti itu. Cuma bedanya di situ aja. Tapi kalau skill sebenarnya sama, yang diperlukan itu adalah skill-skill yang biasanya kita harus punya sebagai seorang pekerja kayak gitu. Kita mau bekerja, kita mau buka usaha seperti itu. Nah, cuma bedanya kalau menurut saya karena pekerjaan virtual itu bedanya itu adalah di kita bisa menentukan kita mau ambil pekerjaan itu atau tidak. Artinya kita punya setara, kita dan pencari
pemberi kerja dan kita sebagai pencari kerja itu punya kesetaraan, karena kita bisa mikir nih, oh ini load pekerjaannya itu terlalu banyak, saya nggak mau kalau segitu dengan apa namanya tawaran yang berapa kayak gitu. Nah itu negosiasi itu yang memungkinkan ketika di pekerjaan virtual, karena memang ada banyak pilihan seperti itu, baik pilihan bagi si pemberi kerja maupun si pencari kerja. Lebih open karena kan tidak ada batasan wilayah, kecuali memang ada beberapa pekerjaan yang membatasi wilayah. Itu sih menurut saya yang sangat penting. Jadi uh, tidak ada salahnya kalau misalnya nanti teman-teman di sini mau mencoba belajar kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk bisa lebih memahami dunianya aja. Kalau skill saya pikir mungkin teman-teman di sini yang sudah pada bekerja pasti punya skill itu kayak gitu. Nah, kalau kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Kalau menurut saya, khususnya ya kalau misalnya teman-teman di sini yang sudah berumah tangga misalnya, atau masih single, itu mungkin perlu, kalau misalnya kayak saya, karena sudah berumah tangga, maka saya harus mendiskus itu dengan keluarga, terutama dengan suami, seperti itu. Karena kan kita harus mendiskus nih, kalau misalnya kita mau bekerja benar-benar nih, mau secara serius kerja remote-nya, mau serius sebagai virtual assistant, mungkin ada misalnya ada klien yang time zone-nya beda. Di kita misalnya di Indonesia sudah waktunya istirahat, tapi di klien itu mungkin waktunya baru pagi atau siang. Jadi kita kan kenapa harus diskusi dengan partner kita atau misalnya dengan keluarga jika kita masih tinggal dengan keluarga, supaya mereka juga paham bahwa oh itu tuh bukan online ngapain, tapi kita kerja kayak gitu. Jadi supaya ada pemahaman. Itu menurut saya perlu didiskusikan. Yang pertama kali harus kita lakukan kalau memang kita sudah oke, aku mau memulai itu. Terus juga harus percaya diri. Jadi percaya diri aja, kita bisa kok kayak gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian juga lakukan riset personal. Jadi kita coba gali kira-kira apa sih poin plus dari diri kita, terus kira-kira hal apa yang masih perlu kita pelajari, dan itu eh, harus kita terus gali. Jadi makanya keep on learning and practicing. Jadi kita terus belajar dan mencoba kayak gitu. Karena dari belajar dan mencoba itulah maka kita bisa berprogres. Kita bisa punya tahapan kemajuan terhadap diri kita sendiri kayak gitu. Jadi nggak masalah usianya berapapun, tetap semangat untuk belajar kayak gitu. Oke, next Kadel. Nah, ini closing. Saya cepat kan ya? Jadi kalau kalau dari saya, yang paling penting itu adalah percaya sama diri sendiri bahwa kita itu bisa, kita itu mampu, kita itu bisa untuk belajar hal baru. Jadi jangan pesimis sama dirinya bahwa kita itu pasti bisa kok belajar tentang website, belajar tentang sosial media, belajar bagaimana memanage sebuah event kayak gitu. Jadi kita tetap bisa belajar, apalagi kalau sekarang internet itu sangat-sangat terbuka di zaman sekarang ya. Maksudnya kalau kayak di zaman saya tuh, oh internet susah banget waktu zaman saya ya. Zaman saya mungkin seusia Della sama Bella tuh, aduh, kalau internet tuh susah banget. Kalau sekarang tinggal ketik-ketik-ketik dapat dah caranya bikin apa ketemu semua kayak gitu. Nah, itu jadi tidak ada, kayaknya kalau kita, kayaknya semua orang sudah pakai gadget. Jadi tidak ada alasan sepertinya kalau tidak tahu atau tidak mendapatkan informasi. Jadi yang paling penting adalah percaya diri dan selalu ingat bahwa kita itu bisa belajar hal baru, mengimplementasikannya. Kemudian yang paling penting adalah uh, kita membiasakan diri untuk men-share lagi apa yang sudah kita punya. Karena dengan itu kita akan bisa berkembang. It will complete you kayak gitu. Kalau misalnya saya itu punya prinsip bahwa ketika saya tahu A, saya akan share tuh yang A itu. Nanti siapa tahu si orang lain itu punya tambahan info terhadap A tadi itu. Jadi saya nanti bisa dapat A plus. Jadi jangan terus misalnya aku sudah punya ini, nanti kalau misalnya aku share jangan-jangan dia jadi merebut lahanku. Nggak ada tuh kayak gitu. Kalau lebih lebih baik kalau misalnya kita berbagi, kita akan dapat banyak itu. Believe me, karena that's what, nah itu yang
aku alami selama ini ya, dari dulu sampai sekarang itu dengan berbagi. Setelah dapat sesuatu yang baru, aku bagi, aku malah dapat banyak lagi kayak gitu. Jadi uh, itu pasti akan double dan triple karena kamu berbagi dari satu hal aja, terus nanti kamu bisa dapat lebih dari itu. Itu kalau dari saya. Next, terima kasih sudah bersedia mendengarkan. Terus let's connect. Yang terakhir, slide yang terakhir. Semoga berkenan untuk saling berjejaring. Saya bisa dihubungi lewat IG atau LinkedIn atau lewat email. Kita saling sharing aja. Kalau ada yang mau tanya-tanya secara personal juga silahkan. Demikian dari saya, Kadel. Terima kasih. Saya awal sekali itu sebenarnya proofreading ya, maksudnya karena eh, apa dari terjemahan kayak gitu. Nah, tapi karena kayak saya bilang di Super VA kemarin, saya bisa belajar banyak kayak gitu dari bagaimana sosial media management, bagaimana bikin website kayak gitu, bagaimana sih automasi seperti itu. Nah, itu banyak skill yang bisa saya pelajari kayak gitu. Nah, jadi kalau sekarang OTW itu saya mau spesialisnya ke arah ke website management kayak gitu, website management sama mau ke LinkedIn kayak gitu, memanage untuk LinkedIn juga. Kalau skillnya kayaknya hampir semua ya. Karena kalau saya kebetulan tidak terlalu ini, jadi mau nggak mau saya harus belajar kayak sosial media, bagaimana menggunakan. Maksudnya kalau selama ini kan hanya posting-posting aja tuh Instagram, tidak pernah berpikir bahwa oh posting Instagram itu harus dipikirkan juga nih, kita mau mau create yang seperti apa, mau target yang disasar seperti apa kayak gitu. Nah, kalau dengan belajar itu jadi saya kemudian tahu kalau skillsnya apa aja hampir semua ya, mau nggak mau kita belajar sosial media, bagaimana menggunakan Instagram, Twitter kayak gitu, terus bagaimana membuat WordPress. Jadi benar-benar belajar memang mau nggak mau dari nol. Kalau niche-nya apa, karena punya background yang agak banyak, jadi saya pilih aja yang kira-kira memang sesuai untuk saya kayak gitu. Jadi kalau tidak seperti niche saya bukan web developer karena tidak punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau memanage website kayak upload blog seperti itu oke kayak gitu. Jadi biasanya saya tidak saya akan menuliskan ada beberapa, tapi itu masih relate kayak gitu, masih relate dalam hal manajemen. Saya juga kepala 4 ya. Iya, makanya saya bilang saya ini murid-muridnya kayaknya agak tua. Yang pas waktu saya Super PA itu saya lihat speakernya yang ngisi usianya cuma beda berapa bulan kayaknya dari saya. Makanya saya bilang, terus saya lihat-lihat oh ini kayaknya saya terlalu old age ini. Tapi Tapi nggak apa-apa nggak justru masalah kalau kalau buat belajar. saya. Nggak ada sih kalau karena kan bukan lihat dari enaknya. Kalau kerja virtual menurut saya karena kan tidak ditanya tuh, kita kan tidak mencantumkan tempat dan tanggal lahir di CV kita kayak gitu, atau kita misalnya bikin portofolio kan tidak perlu nulisin hal-hal personal seperti itu. Kalau buat mereka kan tidak ada melihat hal personal begitu. Sebenarnya bukan hanya virtual ya, kalau berdasarkan pengalaman saya itu kalau yang pemberi kerja itu bukan dari Indonesia itu tidak pernah bertanya yang anything personal, kayak berapa usianya, berapa ini. Saya nggak, dari dulu eh, kerjaan saya yang kalau bukan orang Indonesia ya yang jadi ininya ownernya itu saya nggak pernah ditanya. Jadi as long as saya punya skill, saya bisa kayak gitu. Jadi saya cuma hanya perlu meyakinkan bahwa skill saya itu bermanfaat untuk dia kayak gitu. Jadi nggak pernah yang penting itu justru gimana meyakinkan uh, kita punya skill itu memang memang bisa bantu dia gitu aja. Jadi kita Benar-benar. memang bisa manage manage apa yang dia butuhkan kayak gitu. Dan uh, saya tidak, misalnya pun pada saat itu misalnya saya belum menguasai, saya akan bilang saya baru 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 paham di tahap level ini, tapi saya give me some time kayak gitu, saya akan tunjukin nanti ini loh resultnya kayak gitu. Saya biasanya begitu. Jadi just be honest kayak gitu. Jadi tetap jujur dan juga
mau gitu belajar gitu ya Kak ya. Iya. Jadi pun kalau misalnya dia tidak terima nggak juga nggak harus kita sedih-sedih banget. Waduh gimana ya kok nggak ini. Nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kan kita bisa pakai itu buat pembelajaran. Oh berarti nanti saya ke depan harus mempelajari hal ini nih. Ternyata hal ini diperlukan kayak gitu. Della juga mau tambahin nih, sharing juga sama teman-teman. Jadi kalau misalkan di dunia kerja itu sebenarnya nggak ada batasan umur sih ya kayak kalau kita bilang. Kalau misalkan pun emang ada di ketentuannya batasan umur, paling mungkin cuman beberapa aja gitu, nggak semuanya. Karena kalau remote pun itu biasanya mau dari yang muda, dari yang udah berumur, udah berkeluarga, itu sebenarnya bebas aja. Karena Della pun punya temen gitu kan. Dia masih 17 dan sekarang udah start remote, bahkan ada juga yang udah di atas kepala 5 mungkin yang udah remote work gitu. Dan emang kayak yang Kak Rani bilang, kita cuman perlu untuk yakinin kliennya. Dan jangan lupa berjejaring. Itu penting Yes, banget. bener. Koneksi. Berjejaring. Ya, apa namanya? Itu selain berjejaring untuk kita misalnya bisa dapat klien, kita juga bisa dapat ilmu. Coba cari yang kira-kira apa namanya orang-orang yang dia share ilmunya kayak gitu. Nah kita coba connect kayak gitu, biar kita punya apa namanya insight baru lagi seperti itu. Bener-bener. Kalau misalkan connect juga gratis, mau di LinkedIn, di Facebook, itu Betul. kan bisa kan ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya LinkedIn, langsung aja. Teman-teman yang di sini, speaker-speakernya kita langsung di connect-connect aja. Jadi biar kita bisa sharing informasi juga. Sebenarnya kan kalau prinsipnya bahasa Inggris kan orang paham apa yang kita omongin ya. Itu kan prinsip komunikasi sebenarnya. Komunikasi itu kan tujuannya adalah orang lain bisa paham apa yang kita omongkan. Nah, kalau sekarang levelnya seberapa, paling tidak bisa komunikasi. Kalau menurut saya, kalau sekarang kita bisa belajar dari online ya, untuk conversation kayak gitu. Terutama kan untuk conversation biasanya. Kalau writing kan sekarang ada Grammarly, ada macam-macam kan ya aplikasi yang bisa kita pakai untuk ngedit tulisan kita. Jadi kita bisa dapat alat bantu kalau untuk nulis. Jadi kalau misalnya ada harus jawab email atau harus nulis sesuatu, kita masih bisa pakai aplikasi. Itu kan bisa menolong. Kalau untuk bicara, kita coba latihan aja. Apa namanya, cari YouTube atau apa Duolingo ya, yang ada Ya, dua. belajar bahasa Inggris itu. Nah itu coba aja. Jadi apa namanya, belajar untuk berani untuk ngobrol. Jadi kalau misalnya enggak, latihan di cermin, ngobrol sendiri kayak gitu juga nggak apa-apa. Karena biasanya kan obrolannya kalau untuk awal itu kan pasti memang yang basic-basic aja, nyeritain tentang kita gimana, kamu skillnya apa. Biasanya kan kalau untuk pertama kali ngobrol dengan klien kan itu. Nah mungkin kita akan perlu sekali kalau misalnya pas tahap lanjutnya gitu. Nah makanya kita dari sekarang berlatih kayak gitu. Kalau misalnya kita merasa oh kayaknya saya masih kurang nih untuk percakapannya, ya kita berlatih aja. Karena kalau untuk tulisan kita, kalau menurut saya sih, kalau untuk saat ini ya kita bisa terbantu dengan berbagai macam aplikasi yang ada di internet itu untuk memperbaiki koreksi tulisan. Jadi kita bisa aman lah kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk percakapan mau nggak mau memang harus latihan. Cari cari teman berlatih atau pakai aplikasi apa kayak gitu. Saya pikir sekarang sudah sangat mudah untuk mencari aplikasi yang baik itu gratis ataupun berbayar. Kalau Bener-bener. levelnya sampai seberapa, saya nggak bisa ini ya bilang kalau fluent juga nanti rasanya terbebani banget, terus nggak mulai-mulai, jangan juga kayak gitu. Jadi coba aja. Orangnya bisa paham kok kalau kita bukan native English speaker kayak gitu, kita bilang. Jadi kita bilang aja dari awal. Kalau misalnya kita punya skill itu lebih meyakinkan dia daripada kita bisa atau tidak berbahasa Inggris, saya pikir orang juga nggak terlalu masalah. Nanti kalau dia nggak paham kan tinggal nulis. Iya. Atau enggak kita bisa pakai Google Translate, di translate dulu gitu Hmm, kalau ngobrol. ya, Sekarang ya canggih dan apalagi kalau misalnya teman-teman lihat kabar itu ada AI, jadi teman-teman bisa gunain semua kecanggihan teknologi dan itulah
Sebenarnya AI dan teknologi itu bukan suatu hal yang harusnya kita takutin, takut nih digantiin sama AI gitu. Tapi itu teman-teman manfaatin biar bisa bantu keseharian teman-teman juga gitu. Nah, mungkin dari Kak Reni, thank you udah sharing. Nanti kita bakal ketemu lagi di Q&A session. Sama-sama. Oke. Jangan kemana-mana dulu nih Kak Reni ya. Jangan kemana-mana dulu. Kita masih ada Q&A session nih. Yoi. Jadi kita masih ada Q&A Siap. session dan kita gantian sekarang sama Ya. Kak Ilmi yang bakal sharing juga tentang dia. Dan nanti kita bakal korek-korek lebih dalam di Q&A session gitu. Nah, mungkin kita bakal panggil dulu Kak Ilmi untuk ke stage. Sebentar. Oke. Hai Kak Ilmi. Halo Kak Dela, Kak Bella, Kak Rere, dan semuanya. Halo. Nah, ini Kak Ilmi juga salah satu dari alumninya RSE. Jadi mungkin Kak Reni sekarang bisa start. Mau share screen kan Kak ya? Ya. Oke. Dipersilahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Sebelumnya perkenalkan namaku Anissa Ilmianti, aku biasanya dipanggil Ilmi. Dan sebelumnya lagi Happy Mother's Day buat ibu-ibu hebat di sini, buat ibu-ibu semuanya, kalian semuanya hebat. Event masuk di sini aja, maksudnya ikutan meluangkan waktu di sini aja itu sangat-sangat hebat di salah satu kesibukan kalian. Nah, ini lanjut aja. Aku Ilmi, aku sekarang sebagai freelancer virtual assistant dan juga entrepreneur, jadi aku punya bisnis kecil-kecilan. Aku juga seorang ibu dari satu orang anak. Aku anak baru 1,5 tahun. Lagi lucu-lucunya, lagi heboh-hebohnya. Jadi ya lumayan lah ya. Dari sibuk kerja sama sibuk ngurus anak juga. Nah, ini aku mau cerita tentang background aku. Jadi sebelumnya aku seorang sekretaris di salah satu BUMD di Jawa Barat. Ini beberapa kegiatan yang pernah aku lakukan, yang aku pernah terlibat, di mana aku terima kunjungan presiden, sampai menteri, sampai gubernur, dan lain-lain. Kayaknya jadi seorang sekretaris tuh benar-benar yang juggling berbagai hal, tapi ternyata aku lebih salah lagi karena jadi seorang ibu tuh malah lebih juggling dan multitasking dari apapun itu gitu. Jadi benar-benar lebih sibuk jadi ibu dibandingkan jadi seorang sekretaris atau pekerja lah ya. Nah, aku lihat foto-foto ini tuh kayak uh, I miss the old me gitu. Saat aku urus anak di rumah gitu, ada satu waktu di mana aku tuh kangen bekerja, di mana aku tuh kangen sama kesibukan dari pekerjaan aku waktu itu. Jadi singkat cerita, aku tuh seorang sekretaris dari sekitar 2017. Lalu aku tuh hamil di 2020, jadi aku nikah di 2018 dan aku hamil 2020. Jadi aku sempat kosong lah ya, nggak punya anak selama bekerja itu. Lalu aku melahirkan di bulan Juni 2021. Terus aku cuti sampai September 2021 dan aku berhenti bekerja itu di tahun lalu di Desember 2021, kayak pas banget 1 tahun ini gitu. Nah, eh, jadi pas waktu aku beres cuti melahirkan itu di Oktober dan November, jadi aku baru masuk kayaknya sebulan 2 bulan. Ada program bahwa kalau perusahaan aku tuh ada efisiensi kayak gitu kan. Jadi memang ada layoff karyawan karena memang perusahaan aku ya cukup struggling ya di saat pandemi. Jadi bandara dan bandaranya juga ya jauh lah. Mungkin kalian ada yang tahu. Nah, terus aku sebetulnya pada saat itu aku tuh masih dipertahankan oleh perusahaan. Jadi aku tuh nggak kena layoff sebetulnya, tapi aku memilih untuk mundur dari perusahaan. Kenapa? Ya aku sedih justru ya. Ya sebetulnya sedih banget karena memang aku suka bekerja, tapi di sisi lain aku masih punya bayi yang baru 3 bulan, waktu itu 3 bulan 4 bulan berarti kan harus aku tinggalin. Dan memang aku domisili di Bandung dan waktu itu kantor aku di Majalengka. Jadi jauh, jadi aku tuh kayak ketemu sama bayi aku sama anak aku tuh kayak cuman seminggu sekali gitu.
Nah, itu sedih banget gitu. Jadi aku udah deh mendingan aku mundur dan aku memberikan kesempatan ke teman aku yang lain untuk bisa bekerja di perusahaan itu. Nah, di saat yang sama juga suami aku tuh nggak kerja sama karena kalau suami aku dari 2020 akhir 2020 itu kontraknya tidak diperpanjang oleh perusahaannya. Dan itu juga kalau nggak salah kan memang masih awal-awal pandemi juga ya. Terus suami aku nggak bekerja dan aku juga pada saat itu juga aku memberanikan diri kayak wah kita sama-sama nggak kerja gitu. Tapi ya udah aku merasa aku punya planning lain di mana aku bisa ngurus anak aku. Terus aku juga berpikir untuk ya udah deh mungkin ada jalan lain gitu. Yang penting aku pulang dulu ke rumah, aku urus anak aku dengan baik. Mungkin aku mikir ya mungkin bisnis aja kali ya gitu di sela-sela aku urus anak itu. Tapi alhamdulillah awal 2021 suami aku kerja lagi dan aku akhirnya fokus urus anak di rumah. Aku merasa pas anak aku udah mulai umur 1 tahunan gitu, kayak aku tuh, aduh kayaknya aku kangen banget deh kerja gitu. Aku tuh takutnya tuh malah kayak stres banget gitu kan di rumah, kayak gimana-gimananya. Nah, terus ternyata it leads me to be a VA, jadi emang aku juga berpikir kayak umur 30 tahun gitu, emang udah kepikiran sih kayak aku cari kerja lagi aja gitu kan, cari kerja lagi tapi di umur yang sekarang dengan posisi aku yang sebelumnya juga kadang nggak mudah gitu. Karena yang namanya sekretaris kadang banyak juga yang mintanya yang mungkin masih muda, yang belum menikah gitu. Karena kan pasti kesibukannya banyak banget ya kalau jadi sekretaris kayak gitu-gitu tuh. Tapi ya udah, aku menanamkan di dalam diri aku bahwa aku bisa fokus urus anak di rumah, tapi aku juga bisa menghasilkan dari rumah gitu. Aku masih bisa punya pendapatan dari rumah. Nah, itu tuh aku menyebutnya dengan the law of attraction, di mana aku tuh menanamkan energi gitu. Aku tuh menanamkan dalam diri aku bahwa aku tuh bisa gitu mewujudkan apa yang ada di pikiran aku gitu. Ya mungkin kita nggak bisa ngendalikan hidup kita gitu seperti apa, tapi kita tuh bisa mengontrol semua itu dengan berbagai energi yang positif gitu. Dengan kita tuh selalu positive thinking kayak gitu kan. Nah, it leads me to kayak aku sempat scrolling-scrolling gitu di Instagram, di LinkedIn segala macam. Aku ambil online courses dan aku lihat tuh ada advertisement tentang VA. Nah, memang awalnya aku nggak di RSA ya. Jadi aku waktu itu ambil di habiskerja.com. Mungkin kalau teman-teman emang udah ada yang pernah ikut, mungkin tahu juga gitu kan. Nah, aku di situ belajar VA yang benar-benar basic, yang mungkin aku belajar soft skill-nya aja. Terus aku mulai gali lagi nih tentang remote work itu seperti apa gitu yang mendukung banget sama keinginan aku saat ini gitu. Jadi di mana aku bisa kerja dari rumah, aku juga bisa urus anak gitu kan. Aku benar-benar bisa menghasilkan juga. Nah, lalu aku juga sempat ikut di Remote Worker Indonesia. Itu basisnya kayaknya komunitas dan mentoring. Jadi itu self-led learning juga gitu. Jadi di mana kita tuh belajar sendiri gitu. Jadi kita memang harus bisa meluangkan waktu sendiri untuk belajar. Nah, selanjutnya aku akhirnya ketemu kalau nggak salah aku mulai cek itu di LinkedIn. Nah, saat itu Remote Skills Academy atau RSA memang lagi buka tentang Super VA Bootcamp. Nah, yang aku lihat tuh materinya tuh memang bener-bener khusus VA yang memang aku pengenin banget. Yang sebelum-sebelumnya mungkin aku masih kurang lah dapet gitu intinya. VA itu sebenarnya apa sih? Aku tuh masih kurang dapet lah gitu intinya. Jadi di RSA ini aku tuh dapat tentang VA mindset, gimana cara kerja VA itu sebetulnya seperti apa, dan memang kalau aku rasakan memang nggak terlalu jauh ya sama seorang sekretaris seperti apa dan pekerja pada umumnya kalau menurut aku. Di mana seorang VA itu dituntut proaktif, terus dituntut honest and reliable, jadi bisa diandalkan oleh klien kita, oleh business owner, lalu kita juga punya waktu dan effort yang cukup banyak untuk mewujudkan apa yang diinginkan sama klien dan apa juga yang menjadi target kita sebetulnya.
Terus kita tahu tujuan kita apa gitu, apa yang mau kita capai, dan juga kita tuh solutif dan bisa memberikan advice-advice kepada si klien kita atau business owner. Selain mindset, yang penting itu ternyata jadi seorang VA itu kan juga banyak ya kerjaannya gitu, ngurusin mulai dari A sampai Z gitu. Kita benar-benar bantu klien kita, business owner itu mengerjakan pekerjaan yang sebetulnya administratif gitu, yang memang bisa dilakukan di mana aja. Tapi kita juga nggak bisa kadang handle itu semua dengan manual. Nah, kita belajar di RS itu tools for VA gitu, mulai dari Google Calendar, Google Sheets gitu, di mana kita nyimpen file, kayak gitu itu benar-benar yang contoh-contoh kecil ya. Nah, sampai yang besar-besarnya itu yang benar-benar aku baru tahu ada buat writing assistant gitu, di mana kita juga kadang nggak usah pusing mikirin caption sosial media klien, tapi kita bisa dibantu sama writing assistant itu. Terus kalau misalnya memang kita lagi ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, kita bisa dibantu juga sama tools-tools dari project management. Sampai kalau misalnya VA itu kan kita juga mostly kerjanya by hour. Jadi gimana kita caranya ngitung jam kerja kita gitu. Kadang kan kita juga ada yang diurus dong yang lain gitu. Misalnya urus anak, misalnya kita mau kerja dulu 1 jam, lalu nanti dilanjut lagi, atau memang kita udah set jamnya dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi karena memang virtual, kalau misalnya kita langsung kan kelihatan ya, kita kerjanya di kantor kelihatan nih sama business owner ya, sama klien kita, sama bos kita gitu. Tapi kan kalau misalnya virtual nggak kelihatan. Nah, sampai diajarin juga di RSA itu tentang time tracking, lalu gimana kita cara invoicing ke klien gitu. Kita submit pekerjaan kita sampai kita dibayar sama klien, sampai pajak-pajak yang kayak gitu juga sempat dibahas di Super VA Bootcamp itu. Terus yang nggak kalah penting dan spesial di RSA yang aku nggak sama sekali aku nggak nyesel ya ngambilnya, ini honest review aja. Communicating with the client, di mana ada 1 minggu, ada satu waktu kita internship. Jadi kita dipasangkan sama beberapa business owner. Jadi biasanya 1 sampai 3 orang student tuh satu perusahaan gitu, satu klien gitu. Nah, di situ tuh nggak kalah penting. Jadi kita belajar how to handle the client. Terus kan kita juga belum pernah ketemu sebelumnya sama klien itu, di mana orangnya, terus kita sebetulnya kerjaannya apa, kita tuh nggak tahu. Tapi di SVA itu aku tahu gitu, oh kalau misalnya kita baru di-hire nih sama klien, kita ada onboarding, kita dikasih tahu nih tasnya apa aja, ini. Terus nanti kita bisa nge-track pekerjaan kita pakai tools, ada project manajemennya di sini, terus kita bisa sharing juga nih pekerjaan kita sama klien kita udah ngerjain ini, lalu klien kita komen, kayak gitu. Terus jujur aku juga waktu internship week itu ada beberapa kali miss mungkin sama klien gitu. Jadi klien itu kayak nganggapnya VA-nya hanya aku aja, padahal ada teman aku satu lagi. Tapi karena kita komunikasinya kurang, dan mungkin kita juga merasa, oh kita juga kurang aktif nih nanya-nanya ke klien, jadi mungkin ada sedikit-sedikit miss. Tapi ya udah, itu aku jadikan pengalaman di kedepannya saat aku memang terjun di VA itu seperti apa. Nah, terus yang selanjutnya lagi ada personal branding. Mungkin ini sering kita lewatkan ya, masalah personal branding. Tapi di RSA itu kita diajarin juga personal branding, sama lah kayak brand awareness, di mana kalau orang cari kita tuh, orang tuh udah tahu kita tuh sebetulnya apa gitu. Jadi kan kayak misalnya kalau brand awareness ya, kalau misalnya brand something misalnya ya itu kan skincare gitu. Terus ya jadi orang tuh tahu gitu kita tuh sebenarnya sebagai apa. Kita bisa jadi apa namanya? Bisa jadi VA yang generalis atau bahkan yang memang udah spesialis. Nah, terus caranya personal branding itu kita tuh seperti apa sih gitu. Tadi aku sempat lihat ada yang penting nggak sih posting sosmed di IG atau apapun. Kalau menurut aku kayaknya perlu salah satu yang emang kita tuh fokus, kalau misalnya kita tuh seorang VA gitu, atau misalnya kita tuh seorang social media manager misalnya kayak gitu. Kayaknya kita harus ada fokus salah satu sosmed yang emang bisa membuat
branding kita gitu ya, biar orang-orang tuh tahu oh dia tuh social media manager, mungkin nanti bisa kan kliennya nge-approach ke kita juga gitu langsung kayak gitu sih. Jadi kalau menurut aku yang nggak kalah penting adalah personal branding juga, di samping kita tuh punya sebetulnya banyak keahlian, kita tuh punya banyak skill gitu kan, tapi kan orang approve-nya dari mana gitu. Jadi ya orang bisa lihat dari personal brandingnya dulu dong gitu kan. Balik lagi ke The Law of Attraction ini, nah setelah aku belajar lagi tentang VA, ternyata VA itu banyak banget kan, ada general kayak gitu, dan juga ada spesialis. Nah, nggak ada salahnya kita tuh ngambil online courses lagi, kita ngambil yang lebih spesifik lagi gitu, VA-nya maunya tuh apa gitu. Jadi orang tuh juga lebih, apa ya, lebih tahu gitu kita tuh sebetulnya di bidang apa gitu. Walaupun memang VA generalis juga banyak lowongannya di Upwork atau di mana, di LinkedIn kayak gitu, Indeed gitu banyak sebetulnya. Jadi it leads me juga ke sebagai digital marketing gitu. Akhirnya aku juga ngambil lagi courses tentang digital marketing. Terus bahkan aku ngambil spesialis lagi gitu dari digital marketing itu, aku ngambil SEO. Jadi biar kita tuh seenggaknya lebih fokus juga sama klien kita nantinya. Terus aku juga sekarang lagi ngambil course tentang project management. Jadi aku juga pengen belajar lagi. Terus aku juga memang senang gitu terlibat dalam suatu project. Nah, terus aku sekarang lagi ngerjain jadi sebagai e-commerce admin. Jadi aku sempat di-hire oleh salah satu klien dari China via Upwork. Upwork itu apa, kayak marketplace buat freelance kayak gitu-gitu, dan dibayarnya $. Tapi memang jujur aku juga masih baru banget di ranah ini ya, di Upwork gitu, dan ini tuh benar-benar kayak pekerjaan pertama aku juga di e-commerce admin. Jadi aku ngerjain bulan sekali nge-recap pendapatan dari klien aku di salah satu e-commerce namanya Etsy. Kayak gitu, dan jadi ya kadang aku paling cuman sebulan sekali aja kontakan sama klien aku. Paling kalau misalnya memang ada urgensi atau apa, klien aku suka kontak juga. Dan ini juga waktu itu aku dapatnya projectnya escrow, jadi memang sekali dibayarnya langsung beres, tapi aku dapat kontrak terpisah juga dari dia, di mana aku di kontraknya itu sebetulnya 1 tahun. Nah, terus gimana ya, pertama kali nih baru banget jadi VA gitu kan, bingung harus ngapain gitu. Kalau dari aku sendiri, aku sekarang juga ada beberapa kerjaan yang aku kerjain, kayak ya aku masih freelance yang di Upwork itu ya. Terus kadang aku juga ada beberapa platform yang kayak crowd support gitu. Jadi aku nyari nyari kerjaan, jadi udah ada tasnya, udah ada tugasnya harus ngapain, terus aku suka submit gitu, namanya Apen, aku independent kontraktor di situ, jadi ada beberapa tugas yang suka dikasih ke kita gitu, kita bisa ambil tuh tugas itu, bisa diambil bisa enggak gitu kan. Nah, terus aku juga volunteer juga. Aku volunteer di salah satu komunitas ibu. Kalau kalian tahu ada Ibu Kece Club atau IKC yang afiliasi dengan klinik kecil, aku volunteer di situ. Terus aku juga suka jadi volunteer juga di RSA, Let's Deal With It. Jadi seorang ibu kan tentu banyak banget gitu kan ya tugasnya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sebetulnya untuk membagi-bagi itu? Lalu gimana caranya biar kita bisa masuk ke VA juga gitu, bisa dapat kerjaan juga. Sama supaya karirnya juga tadi sempat sharing. Kalau misalnya yang pertama adalah support system kalau menurut aku. Jadi emang kita tuh harus terbuka sama keluarga, sama pasangan, tentang keinginan kita tuh seperti apa sebetulnya, kita tuh punya mimpi apa sebetulnya gitu kan, memberikan pengertian lah ke keluarga kalau kita tuh punya mimpi yang emang kita mau capai gitu, kita tuh sebenarnya pengen tetap apa ya, berdaya lah kalau kata ibu sekarang gitu ya, pengen tetap aktif, produktif kayak gitu. Jadi kita memberikan pengertian ke keluarga, ke suami, bahkan ke anak kita gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya udah gede ya, seenggaknya bilang gitu kalau misalnya
ibu mau bekerja lagi gitu kan. Jadi anak pun pengertian lah sama kita gitu, bisa untuk manage dirinya juga kalau misalnya ibunya pengen kerja gitu kan, dan emang tetap mau ngasih yang terbaik juga buat anak kita. Kalau bingung juga kayak harus ngapain dulu, harus dari mana dulu. Kalau aku bilang pertama kali mulai dari apa yang kamu suka dulu. Biar apa ya? Biar kalian tuh, karena ya jujur jadi ibu juga cukup berat gitu. Jadi jangan nambah beban kita lagi gitu. Jadi mendingan cari apa dulu yang memang kamu suka. Misalnya kalau misalnya ibu-ibu teman-teman di sini senang kayak skincare, atau senang edit video juga, senang nulis juga, kayak ya udah kita bisa produktif dari situ gitu kan. Kita bisa sambil review skincare gitu, sambil kita tulis di blog, atau bahkan kita edit videonya terus kita posting di sosial media kita, di TikTok ataupun apapun itu. Nah, itu tuh sebetulnya bisa jadi portofolio kita saat kita cari kerja atau cari klien via Upwork atau apapun itu. Jadi nggak usah pusing gitu kayak nyarinya gimana, atau bikin portofolionya gimana, atau harus meyakinkan orangnya seperti apa. Ya udah, mulai aja dari apa yang kita suka dulu. Nah, terus kita mulai juga dari sosial media kita, dari apa yang kita punya dulu juga, dari situ kalau menurut aku. Nah, terus yang selanjutnya sama keep learning. Jadi belajar itu adalah salah satu cara di mana kita bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi juga, nggak cuma buat pribadi kita, tapi juga secara profesional ya gitu. Jadi nggak berdampak buat diri kita, tapi bisa juga berdampak ke kerjaan kita ke depannya. Jadi terus belajar pokoknya. Terus yang gak kalah penting juga tadi ya networking. Networking itu juga salah satu untuk kita membuka jalan dan mendapatkan kesempatan. Kita juga bisa bertukar pikiran sama teman-teman kita di satu komunitas mungkin, atau di salah satu grup, meningkatkan skills juga. Bahkan sampai mendapatkan pekerjaan. Kita bisa ikutan komunitas atau Facebook group atau apapun itu. Kayaknya banyak ya sekarang komunitas-komunitas ibu yang memang untuk membuat ibu-ibu itu lebih produktif gitu, atau emang misalnya komunitas lain yang emang kita suka lah gitu, yang dimana kita tuh bisa memulai untuk belajar dan membuka peluang gitu. Yang terakhir adalah supportive environment. Jadi apa posisikan kita di lingkungan yang emang benar-benar suportif ya. Itu salah satunya tadi kayak ikut digabung di komunitas yang memang suportif, yang di mana di lingkungan itu kita bisa nanya sesuatu dan dibantu. Lalu kalau misalnya kita ada yang down juga ada yang bantu kayak gitu kan. Jadi jangan jangan mikirin yang hal-hal yang negatif atau sesuatu yang negatif lah gitu, karena akan stres juga ke kitanya. Nah, how to do it? Gimana caranya sih untuk jadi seorang VA gitu? Nah, aku sih di sini mau share tentang time management, karena banyak banget kan yang harus dilakukan oleh seorang ibu, mulai dari urus anak, suami, atau mungkin tinggal sama keluarga juga yang harus kita urus juga gitu kan, pasti banyak banget. Apalagi kalau misalnya kita juga kerja gitu. Jadi biasanya aku kadang suka pakai reminder apa aja yang harus aku lakukan pada hari itu. Atau aku juga bahkan bikin ada project manajemen, ada tools yang aku pakai juga buat diri aku sendiri gitu kan. Atau bahkan juga minta bantuan ke orang tua, atau ke suami, atau ke siapapun itu untuk pengasuhan anak kita juga. Aku jujur karena memang masih tinggal sama orang tua, dan aku juga nggak bisa gitu sepenuhnya mengandalkan orang tua. Aku pasti capek atau segala macam. Aku juga kadang suka nitipin anak aku di daycare, karena aku mau menjaga profesionalitas aku, dimana kalau misalnya aku kerja ya aku kerja gitu. Kadang aku nggak enak aja kalau misalnya tiba-tiba lagi kerja terus
anak aku nangis atau gimana, aku ngerasa aku kurang profesional. Bukan gimana ya, pasti dimaklumi, tapi aku mau menjaga itu gitu. Jadi ya aku berusaha mungkin bisa nge-manage waktu. Seenggaknya kalau misalnya memang aku ngasuh anak aku titipin di daycare gimana. Terus teh Sevi, di mana kita tuh harus ngikutin zaman juga, kita tuh harus tahu cara-cara apa ya, aplikasi zaman sekarang tuh apa aja, karena ada beberapa klien pasti beda-beda juga toolsnya gitu kan, untuk komunikasi apa gitu, biasanya ada yang Slack, terus ada yang WhatsApp gitu kan, karena nggak semua pakai WhatsApp ya. Kalau misalnya tiba-tiba klien minta Zoom meeting atau Google Meeting, kita harus tahu, atau Microsoft Teams bahkan kita harus tahu gitu cara settingnya seperti apa. Bahkan aku tuh juga awalnya kan nggak punya TikTok gitu. Terus kayak sekarang tuh kalau misalnya memang kita mau terjun di sosial media manajemen, ya kita harus tahu gitu tentang TikTok tuh apa, dan kita tuh harus pegang TikTok tuh gimana ya gitu, posting di TikTok gimana, terus algoritmanya seperti apa. Kayaknya kita harus tahu gitu. Jadi aku juga kadang sampai download TikTok, terus coba-coba juga bikin konten gitu kan. Jadi seenggaknya kita tuh tahu dan bisa mengoperasikan apps tersebut gitu. Jadi ya klien juga enak lah ya gitu. Jadi merasa kita tuh bisa diandalkan gitu. Kalau misalnya mereka nanya-nanya apapun, kita bisa diandalkan. Terus yang terakhir adalah never give up. Aku tahu gitu, pasti akan ada hambatannya di mana kita capek, di mana kita stres gitu. Di mana kalau misalnya emang kita udah memantapkan diri ingin sebagai VA, ya ada aja gitu kayak aduh kenapa ya nggak dapat kerja aja atau apapun itu. Masalahnya jangan pernah menyerah. Kalau memang tujuan kalian seorang VA atau memang ingin kerja remote work sambil urus anak dan rumah, ya jangan pernah menyerah, itu aja sih. Kayak jangan dengerin omongan orang gitu. Kayak takutnya misalnya tetangga emang bisa ya gitu kerja di rumah sambil urus anak atau apapun itu gitu. Jangan pernah dengerin. Jadi benar-benar balik lagi ke yang tadi, kayak cari lingkungan yang benar-benar suportif sama kalian. Jadi kamu tuh bisa balik lagi gitu. Balik lagi semangatnya ke situ gitu. Apa tujuan kamu tuh, kamu akan balik lagi ke situ. Udah mungkin segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat sharingnya. Kalau misalnya teman-teman memang ada yang lebih pengalaman gitu kan, pasti ada. Karena aku jujur aku masih beginner banget, kayaknya masih baru sekitar 5 sampai 6 bulan lah ya sebagai VA, dan aku jujur masih banyak banget yang aku harus pelajarin. Terus gitu aja. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu semua. Thank you, Kak Ilmi. Ya sih, emang kadang di Apen tuh suka agak lama juga progresnya. Kayaknya adalah 3 sampai 1 bulan gitu. Dan juga biasanya Apen tuh ngikutin si kliennya gitu loh. Jadi kan Apen tuh kayak hanya platform aja gitu kan. Jadi dia kontrak juga sama ada klien dia. Jadi nanti klien dia yang menentukan biasanya kayak gitu. Aku tuh terakhir ngerjain project data collector untuk video, sama ada sebelumnya tuh search engine evaluator kayak gitu. Dan dia juga biasanya ngecek profil kita juga seperti apa gitu, punya backgroundnya apa gitu. Jadi ada juga yang kita biasanya diundang langsung, bahkan kita tuh nggak apply tapi diundang langsung sama apennya buat ikutan gitu. Oke, jadi tergantung lagi ya biasanya sama dari kliennya gitu. Iya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke Q&A session. Iya, kalau aku sendiri biasanya aku tuh suka bilang kadang kan aku juga nitip ke orang tua aku ya gitu. Aku bilang sama orang tua aku ada meeting jam sekian sampai jam sekian gitu. Kalau memang bukan, aku juga ada nitip ke daycare biasanya. Aku biasanya seminggu 3 kali aku nitipin ke daycare. Kalau memang lagi nggak jadwalnya daycare, ya aku titip ke orang tua aku. Aku bilang ada meeting. Kalau misalnya memang ada jadwal daycare, aku langsung titipin ke daycare ke sana. Nanti beres kerja aku jemput. Biasanya kalau aku kayak gitu. Terus ya paling kalau misalnya emang kerjaannya malam, ya mau nggak mau aku pasti titipin ke orang tua aku gitu. Kalau saya, karena anaknya sudah besar ya,
Anakku kan sudah 14 tahun usianya. Jadi kalau anakku karena sudah meskipun dia berkebutuhan khusus tapi dia sudah bisa aku beritahu. Jadi biasanya dia akan di kamar nanti nonton YouTube kayak gitu. Nanti aku bilang, aku di ruang tamu kayak sekarang gitu ya. Anakku di kamar kayak gitu. Aku udah bilang aku di ruang tamu, jadi nanti aku tinggal tutup pintu, jadi suaranya nggak masuk kayak gitu. Terus nanti aku cuma bilang, nanti kalau sudah selesai, Uma balik lagi kayak gitu. Aku biasanya bilang begitu karena kebetulan kalau aku karena dari kecil cuma berdua ya sama suamiku ngurusnya, jadi kita biasanya gantian kayak gitu. Dan kita sama-sama semua memang bukan bekerja dengan orang, jadi kita semua wira swasta dari dulu. Jadi udah biasa gantian kayak gitu. Kalau ada apa-apa pasti gantian. Dan kebetulan kalau untuk anakku karena jam tidurnya itu terbalik, saat ini lagi terbalik, jadi pagi jadi malam, malam jadi pagi, jadi aku lebih enak. Jadi kalau malam aku bisa ngerjain banyak hal karena anakku belum ngantuk kayak gitu. Jadi aku bisa mengerjakan banyak hal dan di pagi hari juga masih bisa sambil ngerjain, sambil nemenin dia istirahat kayak gitu. Jadi tidak terlalu sulit kalau misalnya karena anakku sudah besar kayak gitu. Itu sih kalau aku. Jadi yang penting kita ngomong, makanya meskipun masih kalau kayak anakku gitu, meskipun jadi aku tetap ngomong ada pekerjaan, jadi harus begini. Bahkan kalau misalnya pas lagi harus online pada saat lagi di jalan kayak gitu, aku bawa laptop nyalain, dia udah tahu, oh nggak ganggu kayak gitu. Ya diem aja di sampingku, meskipun dia di samping kayak gitu sambil di jalan kayak gitu, udah ada anteng. Karena kalau pegang laptop berarti biasanya ngurusinnya kerjaan, kecuali handphone kayak gitu. Kalau handphone biasanya masih kadang-kadang personal, kadang-kadang pekerjaan, jadi nggak selalu kayak gitu sih. Jadi tidak scary-scary banget kok. Jadi masih bisa diatur-atur lah ya karena remote kan Iya, ya. iya. Oke. Jadi nggak terlalu ribet banget lah. Kayaknya enggak ya, karena saya lebih ke generalis sebenarnya. Karena kalau misalnya yang specialty, benar-benar yang spesialis kayak gitu belum. Jadi saya lebih ke generalis masih ke generalis VA. Jadi Lebih generalis VA itu kan lebih kepada admin kayak gitu-gitu ya. palu gada nggak Pak? Untuk dua Betul, palu gada. palu gada. Apa lu juga apa lu mau gua Apa butuh gue ada. ya pokoknya gitu. Kalau VM mah Kalau saya Jepang nggak ada. nggak Karena kan ada. mereka juga sibuk. Nih, benar. Nah, kalau Kak Ilmi? Kalau aku ada waktu itu aku di approach sama calon klien gitu, belum jadi klien aku. Dia base-nya di US. Dan jadi dia tuh kalau email tuh sekitar jam 10 jam 11 malam dan baru aku balas lagi jam 10 pagi. Karena ya memang time zone-nya sangat beda gitu kan sampai 12 jam. Di situ dia bilang kalau misalnya dia emang nggak sering sih kalau meeting. Dia bilang tapi yang penting kayak ada weekly meeting kayak gitu-gitu. Dia biasanya udah bilang dari awal apa aja yang mungkin akan terjadi gitu kalau misalnya kita kerja bareng sama mereka. Mungkin ada yang daily meeting, ada yang weekly atau bahkan ya udah misalnya chat-chatan aja via Slack atau via WhatsApp atau via apapun itu gitu atau Zoom meeting atau apapun kayak gitu sih. Jadi mungkin bisa ditanya dari awal gitu. Sistem kerjanya seperti apa, kita reach out mereka tuh kapan kayak gitu kan, harus jam berapa gitu karena mungkin ada time zone yang berbeda gitu. Kalau misalnya memang mau cari yang time zone yang nggak terlalu berbeda gitu, beda sampai 12 jam karena akan capek banget kalau menurut aku. Mungkin bisa cari kliennya yang mungkin daerah Singapura atau yang masih Asia lah gitu, karena masih bisa disesuaikan lah sama jam kita kayak gitu. Oke, jadi itu balik lagi ke kliennya masing-masing dan kita juga harus dituntut proaktif gitu ya untuk tanya sama klien gitu kan ya. Yang aku sih sebetulnya yang aku sekarang aku kerjain, aku juga cuman sebulan sekali, jadi emang cuman nge-recap pendapatan dia aja setiap sebulan gitu. Jadi aku juga biasanya Zoom kayak gitu juga belum pernah, daily meeting atau weekly juga nggak pernah.
aku selalu komunikasi via WhatsApp atau enggak via Upwork message kayak gitu sih. Jadi bisa gitu atau enggak mungkin bisa cari yang kerjaannya yang one time project. Jadi yang kalau misalnya memang sekali meeting gitu kan mereka ngasih tahu jobnya kayak apa, yang harus kita kerjain apa. Terus nanti terakhir kita submit pekerjaannya udah selesai. Gitu. Oke, jadi nggak tinggal dikomunikasiin lagi sama kliennya, nanti nego-nego tipis gitu lah, kayak gimana kesepakatannya gitu. Dari aku sih, karena memang aku masih baru juga, jadi alhamdulillah belum ada, walaupun emang awalnya, karena kan aku juga baru di Upwork, terus sempat deg-degan juga pas pertama kali dapat klien itu, ya jujur kayak agak random juga sih. Jadi dia sempat minta apa ya, kayak dia minta buatin account Etsy, jadi ada satu e-commerce gitu namanya Etsy. Jadi itu pakai personal information aku semuanya di Etsy dia gitu. Jadi mungkin katanya dia tuh punya beberapa akun gitu. Jadi dia punya ada banyak gitu akunnya. Nah jujur aku juga, aduh scamming nggak ya gitu karena emang aku juga masukin ada privacy lah yang aku simpan gitu di akun Etsy itu gitu. Tapi kita ada kontrak di luar itu di mana dia nggak akan nanya kok masalah password bank atau apa dia nggak akan nanya dia hanya cuma minta recap dia pendapatan dia berapa cuman itu aja oh ya udah gitu dan sejauh ini masih oke dan mungkin kalau misalnya teman-teman emang mau cobain Upwork mungkin bisa lebih hati-hati juga karena ya nggak semuanya benar kadang ya di yang namanya marketplace kayak gitu kalau misalnya memang udah diarahkannya tiba-tiba ke Telegram dan gak ada kontrak di Upwork-nya mending gak usah diambil udah itu aja sih kalau menurut aku. Kalau aku memang sengaja mencari pengalaman buruk kebetulan. Karena aku pengen tahu kayak apa orang scam kayak gitu. Jadi memang aku sengaja nyari. Karena kan selama ini cuma denger-denger kayak gitu. Jadi kalau aku memang nyari ketika dapet itu dari freelancer dan memang semua aku kerjakan kayak gitu. Jadi aku tetap komunikasi seperti biasa. Dia langsung minta telegram, oke, tak turuti. Semua aku turuti. Semua pekerjaan aku selesaikan karena aku pengen tahu bagaimana kemudian scamnya itu berjalan seperti itu. Jadi aku biar bisa ngerti supaya ke depan aku bisa langsung tahu. Oh, oke, berarti pola komunikasinya begini. Kemudian email yang masuk ke kita itu akan begini kayak gitu. Dan buatku itu pengalaman dan karena memang aku sengaja nyari. Jadi kalau buatku sih nggak masalah. Maksudnya tidak sesuatu hal buruk itu belum tentu buruk kayak gitu karena sesuatu hal buruk itu bisa jadi poin kita untuk belajar ke depannya kayak gitu sih kalau aku jadi aku jadi bisa tahu oh ternyata scammingnya di sini oh bedanya dari email asli itu di sini loh kayak gitu jadi sama lah kayak kita kan kalau di sini dapat SMS tuh selamat Anda mendapatkan apa kayak gitu. Nah ini enggak, jadi benar-benar purely benar-benar profesional. Jadi mereka benar-benar profesional semua pekerjaannya apa kayak gitu cara komunikasinya. Jadi memang apa? Aku jadi bisa tahu oh oke, ternyata bukan yang abal-abal nih kayak gitu. Maksudnya itu scammingnya itu bukan yang kayak gimana-gimana kayak gitu. Jadi oh mereka memang serius dengan pekerjaannya sebagai scamming gitu maksudnya. Serius untuk scamming agak lucu Iya, ya. Cuma tapi itu bener ada. aku pikir, iya, iya. Dan aku ini apa? Aku bilang, oke pekerjaannya sudah selesai kayak gitu. Ini terus dia mau proseed pembayaran gitu kan? Oke, aku bilang, aku nggak mau selain PayPal kayak gitu. Jadi pokoknya dia bilang nggak PayPal kita lagi bermasalah. Aku tunggu aja, aku bilang gitu. Aku tunggu sampai PayPal kamu tidak bermasalah pokoknya. Jadi aku tetap ini apa namanya? Aku tetap meskipun dia minta bank account segala kayak gitu, aku bilang nggak aku nunggu aja. Aku bilang, jadi nanti sudah berapa lama kayak gitu dia kontak lagi. Apakah akunting kita sudah mengontak? Oh, aku bilang tuh dia bilang ini masih menunggu. Aku bilang, anu apa karena PayPal-nya masih masalah. Terus dia lama lagi kontak lagi. Ini kita ganti akunting baru. Oke, aku bilang. Karena aku pengen tahu sampai dia mengatakan bahwa bukti bahwa dia sudah mentransfer via PayPal kayak gitu dia sudah screenshot terus dia bilang apa karena aku tahu kan pasti ada konfirmasi kan dari PayPal begitu kita dapat pembayaran kayak gitu
karena sebelumnya ada kayak gitu kan aku, terus dia bilang kita sudah dapat konfirmasi dari PayPal kayak gitu. Terus aku bilang, oh dari emailku belum ada karena aku sudah tahu masuk scam kan langsung set di spam kan sudah langsung ada. Terus aku oh bedanya di sini ternyata apa namanya beda emailnya dari ada tambahan selain apa jadi ada sebelum PayPal itu ada tulisannya dulu kayak gitu toh. Terus nanti di emailnya itu ada tulisannya bahwa nanti harus ada si pengirim nanti suruh si pengirim kamu suruh membayar berapa dolar kayak gitu toh. Terus oh ternyata begini caranya kayak gitu. Jadi ya benar-benar serius kayak gitu. Kalau kita misalnya nggak memperhatikan itu maka kita akan kena apa kita akan buka kan kayak gitu. Meskipun juga beresiko sebenarnya aku buka emailnya gitu, tapi aku tidak buka attachment yang lain kayak gitu. Jadi cuma baca emailnya sekelas, jebret, oh oke, ternyata begini ya sudah. Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar profesional niat gitu mereka. Ya, mungkin juga untuk teman-teman ada beberapa juga emang yang scam dan mohon maaf kalau misalkan di sini ada yang tersinggung, tapi mostly itu scam itu biasanya dari India. Kalau kadang-kadang biasanya kalau akun India itu sering banget. Della pun juga dulu pernah kena scam sama orang India juga. Tapi untungnya nggak yang gimana-gimana. Itu juga sih kalau misalnya kita kerja remote emang harus benar-benar was-was banget sama yang namanya scamming, apalagi kalau udah nyangkut sama bank account kayak gitu. Kalau pada prinsipnya kan bisa lebih ya tergantung kalian, tergantung dapatnya, maksudnya dan tergantung bagaimana kalian membagi waktunya gitu. Kalau saya sih kebetulan biasanya apa satu-satu karena saya harus menyesuaikan waktu kayak gitu. Tapi kalau waktunya punya banyak waktu luang ya silahkan. Itu kalau dari saya. Oke. Dari Kak Ilmi? Ya, kalau dari aku juga sama prinsipnya, karena memang kalau kita freelancer, ya silahkan aja cari klien sebanyak-banyaknya selama kita bisa handle. Tapi mungkin beda kalau misalnya VA yang emang udah full time position di perusahaan, ya mungkin kita harus bisa bagi waktu lagi gitu. Kayaknya nggak mungkin ya kita ngambil banyak banget gitu, apalagi yang namanya VA dengan klien yang di luar negeri juga misalnya gitu dengan time zone yang berbeda akan capek banget buat kitanya gitu buat menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau freelance sih sebetulnya nggak masalah sih harusnya apa sebanyak as much as you want aja. Hmm. Jadi ya kuat-kuatnya teman-teman lah gitu ya. Kalau dari aku di Upwork itu dari 8 sampai 10 sih biasanya karena ya jujur aja aku masih beginner gitu, masih baru banget di Upwork. Jadi takutnya emang belum approve aja gitu dari orang-orang "Oh, masih baru kenapa udah pasang harga tinggi walaupun memang harga pasarannya segitu. Tapi eh, selama kita udah pengalaman udah dapet 3 sampai 5 klien kita udah bisa naikin rates kita juga tuh bisa sampai 20 kayak gitu. Jadi ya udah based on pengalaman aja. Jadi aku sih nggak apa-apa kayak aku bilang kalau misalnya di cover letter aku juga aku bilang kayak aku masih baru jadi aku masih pengen apa klien to build upon gitu. Jadi emang aku masih ngumpulin klien buat membangun si Upwork aku. Aku sih selalu bilang kayak gitu. Makanya aku pasang rate yang emang masih di bawah pasaran misalnya sekitar 8 sampai 10 dolar gitu. Kalau Kak Rere? Sama sih kayak Ilmi ya, maksudnya uh, belum karena kan baru ya, maksudnya itu kita jam terbangnya kalau dari segi virtual kan baru, jadi juga jangan terlalu ini juga sama rate bawah sama seperti yang lain kayak gitu. Apa namanya? Jadi menyesuaikan aja. Kalau aku juga jujur, aku sosial media IG aku di private gitu kan. Dan aku lebih menonjolkan diri aku di LinkedIn kalau masalah profesional kayak gitu. Jadi ya aku sharing apapun itu tentang PA misalnya, atau aku nyimpen di profile aku tuh tentang VA banyaknya gitu, sertifikat, lalu si pengalaman-pengalaman kerja, project-project aku yang pernah aku kerjakan. Nah, aku lebih pasang tuh di situ gitu karena kalau misalnya sosial media kayaknya
kayak terlalu banyak pribadi atau apa, atau mungkin kalian kalau misalnya emang nggak mau mau dipisahkan gitu kan, bisa aja gitu, kayak misalnya IG-nya emang khusus buat kalian jualan service gitu kan, buat branding as a VA, dan pisahkan sama yang pribadi. Tapi kalau aku sih, aku pribadi aku lebih fokus di LinkedIn aku gitu, jadi aku bisa masukin project apapun itu yang udah aku pernah kerjain. Oke, Sama, saya juga di LinkedIn kalau misalnya nih, karena kalau saya selain VA kan juga eh, pakai akun saya untuk advokasi ya. Kalau saya jadi karena beberapa jejaring untuk advokasi untuk disabilitas saya banyak yang di LinkedIn. Jadi saya biasanya memang mengembangkannya ke LinkedIn. Kalau di IG, Facebook itu lebih kepada aktiviti personal kayak gitu. Jadi apa yang untuk hubungannya dengan pekerjaan atau pokoknya segala sesuatu yang memerlukan kerja profesional itu di LinkedIn. iya bener banget. Mungkin Dela bisa tambahin satu juga. Jadi selain LinkedIn itu ada job seeker, Indeed, ataupun juga ada juga platform-platform lain yang bisa teman-teman coba nih untuk eh, teman-teman naruh profil gitu. Padahal bisa juga di Upwork kalau misalnya teman-teman juga mau. Karena entah kenapa ya sosial media yang sekarang kayak Instagram, TikTok, kalau misalkan untuk karir emang lebih bagus biasanya di LinkedIn kalau teman-teman emang tertariknya di dunia profesional kayak gitu. Dan satu lagi Dela mau infoin yang tadi Dela lupa. Jadi untuk menjelaskan ada yang namanya VA Expert. Jadi teman-teman yang mau mulai, jadi nanti harganya bakal di-spill di lupa pantengin terus IG-nya RSE karena nanti itu nanti kita bakal kasih tahu harganya, daftarnya di mana dan di mana isinya itu nanti bisa kita lihat di IG kayak gitu. Gimana nih Kak? Tergantung permintaan ya sebenarnya. Cuma kan yang umumnya biasanya PayPal kayak gitu. Kalau Kak Ilmi? Kalau saya kebetulan cuma pakainya PayPal. Kalau aku di Upwork aku pakai PayPal karena di situ bikin profile kita jadi verified juga kalau misalnya pakai PayPal. Jadi orang percaya gitu sama kita gitu bahwa kita adalah pekerja yang profesional di Upwork gitu. Tapi kalau misalnya dari VA, ya dari platform lain, misalnya ada juga yang kalau nggak salah tuh pembayarannya via Payoneer atau Wise atau bahkan ada yang di direct juga, tergantung kliennya sih. Kadang ada juga kok yang minta banknya gitu. Jadi dia langsung transfer ke kita dan nanti hitung-hitungan kursnya dari mereka langsung kayak gitu. Kalau generalis itu biasanya nanganinya ke admin ya, kayak email management, terus scheduling, terus traveling, kayak gitu. Kalau yang spesialis itu biasanya kan misalnya sudah fokus dia cuma hanya sosial media management, atau web developer, atau web management. Jadi yang sudah memang spesifik, dia tidak nanganin yang administrasi tas yang umum banget kayak gitu. Setahu saya sih seperti itu. Oke, udah kejawab. Aku mau dengar Kak Anissa mungkin dari perspektifnya Kak Anissa. Ya, sama sih. Apa? Kalau general tuh emang lebih ke admin tas aja gitu, kayak kita pegang akun sosial medianya, sosial manajemennya gitu kan, posting-posting, tapi kayak grafik atau desainnya udah ada gitu kan, tinggal posting aja, tinggal scheduling. Terus kalau misalnya bikin Google Calendar juga gitu, dan itu ya udah kita tinggal admin aja, tinggal masuk-masukin. Tapi kalau misalnya yang namanya spesialis, kayak aku belajar di RSC juga ada kayak online business manager, dia lebih masuknya ke strategiknya gitu kan, kayak apa namanya, bikin KPI untuk perusahaannya, terus eskalasi timnya gitu kayak apa, project manajemennya seperti apa. Jadi lebih spesialis dan emang seleksi juga nggak main-main gitu ya. Pasti lebih berbeda daripada yang hanya admin aja. Terus ada media manager juga yang emang khusus dia ngurusin sosial media gitu, kayak
buat campaign-nya, buat desainnya, brand awareness atau apapun itu kayak gitu sih. Jadi yang emang lebih fokus aja gitu, nggak cuman VA gitu, VA admin gitu, tapi ada spesialisasinya, ada fokusnya di mana. Jadi kita juga tahu niche marketnya kayak apa gitu. Jadi kita tahu kita kerjanya sama siapa kayak gitu sih. Kalau saya belum kebetulan. Oke. Curi sama lewat RSA ya, lewat remote Hmm. skill kan apa remote skill juga apa namanya alumninya kan juga dibantu untuk dicarikan klien. Kayaknya agensinya cuma remote skill academy. Iya. Selain itu kayaknya belum Kalau bahasanya kayak gitu nanti kita banyak nih dapat offering, Kak. Tapi beneran Anas review aja gitu. Jadi kan katanya di RSA juga ada talent pool kan. Jadi setelah kita beres course, kita kadang suka ngasih CV kita gitu. Nah, terus kalau misalnya memang cocok sama klien, nanti kita disambungkan sama klien. Tapi nanti pada akhirnya kita interview segala macam, ya kita sendiri. Tapi kita anaknya dibukalah kesempatannya gitu kan lebih besar melalui agensi kayak gitu sih dari RSA. Benar-benar. Jadi nanti yang mau gabung bisa kontak link di bawah ini gitu ya. Enggak. Oke, nanti untuk Super VA Bootcamp itu kita udah ada recordingnya, jadi nanti spill aja deh langsung di sini. Jadi VA Expert itu paket, jadi untuk teman-teman yang mau belajar basic, mau belajar advance VA, dan juga belajar untuk online business management. Kayak gitu. Jadi itu 3 course, nanti dalam satu bundle, jadi teman-teman bisa cek harganya nanti di IG, kalau Della udah post. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Dan juga karena ini udah jam, jadi kita mau say thank you dulu sama teman-teman di sini yang udah gabung. Ada kakak-kakak speaker juga, ada Kak Ilmi, ada Kak Rere. Di sini juga udah ada teman-teman, ada Kak Bella juga yang bantu. Dan sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, sekali lagi Della mau bilang selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu inspiratif, ibu-ibu kuat, dan juga ibu-ibu yang sudah menjaga anak dan juga mengurus rumah di saat yang bersamaan. Kalian hebat banget, dan sehat-sehat terus untuk teman-teman ibu dan juga teman-teman yang lain. Semoga kita bisa selfie bareng deh sekarang ya. Kalau misalkan kita udah mau berakhir, kita mau selfie dulu nih sama teman-teman yang lain. Kira-kira teman-teman yang lain bisa buka kameranya nggak? Kita mau selfie dulu, biar kita ada kenang-kenangan. Oke. Ayo, dibuka. Teman-teman yang lain. Hebat. Wah, ada dede juga. Hai, Dek. Oke, teman-teman yang lain mana nih? Yuk, buka kamera yuk. Buka kamera yuk. Oke, yang nggak bisa nggak apa-apa. Jadi nanti adalah screenshot aja. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, tahan bentar. Sekali lagi, ini ada slide-nya ada lumayan banyak, jadi mohon bersabar. 1, 2, 3. Bentar. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Sebelahnya lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman yang udah join. Dan sampai ketemu lagi di RSE di tahun depan, maksudnya di program RSE di tahun depan. Semoga kita ketemu lagi, dan jangan lupa tungguin VA Expert, dan jangan lupa juga untuk connect sama teman-teman yang di sini ya. Dan Terima kasih semua.
Selamat hari Ibu. Makasih semua. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk semua. Thank Izin you, leave. Liv ya. Kasih. Bye-bye.